Di bawah langit Sumatera yang kadang biru, kadang muram, berdirilah Marapi, gunung yang tidak pernah benar-benar tidur. Ia bernapas dengan asap, berdebar dengan gemuruh, dan suatu waktu meledak seperti dada yang terlalu lama memendam amarah. Dari tubuhnya yang kelam, lahir bukan hanya api dan abu, tapi juga arus yang mengamuk, Galodo yang meluncur seperti takdir yang tak bisa ditawar. Ini bukan sekadar cerita tentang gunung dan hujan, kawan. Ini adalah kisah tentang alam yang menulus syarahnya sendiri dengan lava, lumpur, dan air mata manusia. Tentang hidup yang rapuh di kaki raksasa, namun tetap berdiri, menantang seperti bait puisi yang menolak mati. Bayangkan kalian sedang berdiri di sebuah nagari di Sumatera Barat. Pagi masih berkabut, udara sejuk, sawah hijau membentang, dan di kejauhan berdiri sebuah gunung yang tampak tenang, gagah, seolah sedang tidur pulas. Gunung itu adalah Marapi. Dari jauh ia terlihat seperti kakek bijak yang diam, tapi menyimpan cerita panjang, kadang menyenangkan, kadang juga bikin jantung deg-degan. Nah, teman-teman, disinilah kisah kita dimulai dari sebuah gunung yang namanya sering tertukar dengan Merapi di Jawa. Padahal ini Marapi di Sumatera Barat, salah satu gunung api paling aktif di Pulau Sumatera. Gunung Marapi berdiri di perbatasan Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar dengan ketinggian sekitar 2.891 meter di atas permukaan laut. Dalam catatan geologi, gunung ini termasuk gunung api strato bertipe A, artinya aktif dan memiliki riwayat letusan yang tercatat secara historis. Aktivitasnya sudah terekam sejak abad ke-18 dan hingga kini masih rutin menunjukkan gejala erupsi dari yang kecil berupa hembusan abu hingga letusan yang lebih serius. Marapi dikenal sebagai gunung yang rajin berdehem. Kadang cuma batu kecil berupa semburan abu, kadang batuknya keras sampai seluruh nagari di sekitarnya ikut pakai masker. Bagi masyarakat Minangkabau, Marapi bukan sekadar objek geologi. Ia adalah bagian dari lanskap budaya, simbol alam yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Sawah, ladang, sungai, dan pemukiman tumbuh di lereng dan kaki gunung ini sejak ratusan tahun lalu. Dari sinilah mengalir sungai-sungai besar seperti Batang Lona, Batang Sigarunggung, Sungai Kelok Hantu, Sungai Pagu-Pagu, Batang Ayakatia, Batang Sumpu, dan sungai-sungai lain di lereng selatan yang menjadi sumber kehidupan, tapi juga di saat tertentu bisa berubah menjadi bencana. Wilayah sekitar Marapi memiliki karakter geomorfologi yang kompleks, lereng curam, material vulkanik yang mudah tererosi, serta pola aliran sungai yang berhulu langsung di kawasan kawah. Kombinasi ini membuat kawasan ini subur luar biasa, tapi sekaligus menyimpan potensi bahaya yang tidak kecil. Sekarang kita masuk ke satu istilah yang sangat khas Sumatera Barat, yang mungkin terdengar unik di telinga, tapi menyimpan makna yang mencekam, Galodo. Dalam bahasa Minangkabau, Galodo merujuk pada banjir bandang atau aliran material campuran air, lumpur, pasir, batu, dan kadang bongkah besar yang meluncur deras dari hulu ke hilir. Galodo bukan sekadar banjir biasa, ia lebih mirip arus raksasa yang membawa isi gunung turun ke lembah, seringkali tanpa ampun dan tanpa banyak peringatan. Secara ilmiah, Galodo di Sumatera Barat sering dikaitkan dengan fenomena lahar hujan, yaitu aliran material vulkanik yang terbawa air hujan dari lereng gunung api. Namun masyarakat setempat sejak lama sudah mengenal istilah Galodo jauh sebelum istilah lahar populer di buku geologi. Dalam catatan sejarah lokal, Galodo dipahami sebagai banjir besar yang membawa batu sebesar kerbau, sebuah kiasan yang menggambarkan betapa dahsyatnya kekuatan arus ini. Jadi kalau orang Minang bilang, awas Galodo turun, itu bukan sekedar air meluap, tapi peringatan bahwa alam sedang menurunkan paket komplit. Air, lumpur, pasir, kayu, dan batu, semuanya meluncur bersamaan. Hubungan antara Marapi dan Galodo ibarat hubungan dapur dan asap. Gunung ini menghasilkan material vulkanik dari letusannya, baik berupa abu, pasir, maupun lapili.
Material tersebut mengendap di lereng dan alur sungai. Dalam kondisi tertentu, terutama saat hujan lebat, endapan ini bisa terseret turun dan membentuk aliran Galodo. Siklus ini sudah terjadi berulang kali dalam sejarah Sumatera Barat. Erupsi, pengendapan material, hujan deras, lalu aliran bandang yang mengikuti jalur sungai. Menariknya, dalam budaya tutur Minangkabau, Galodo sering muncul dalam cerita-cerita lama sebagai simbol kekuatan alam yang tak bisa ditawar. Ia digambarkan datang cepat, membawa suara gemuruh seperti ribuan kerbau berlari dan meninggalkan jejak kehancuran di lembah. Dari sudut pandang ilmiah modern, deskripsi ini selaras dengan karakteristik aliran debris atau debris flow, yang kecepatannya bisa mencapai puluhan kilometer per jam dengan densitas material yang sangat tinggi. Gunung Marapi sendiri dalam catatan sejarah letusannya bukan hanya dikenal karena semburan abunya, tetapi juga karena perannya sebagai pemasok material bagi peristiwa-peristiwa Galodo di wilayah sekitarnya. Marapi adalah salah satu gunung api paling aktif di Sumatera, dengan puluhan letusan tercatat sejak abad ke-19. Setiap episode aktivitas ini meninggalkan warisan berupa timbunan material lepas di lereng dan hulu sungai. Di musim kemarau, material itu diam, tampak tidak berbahaya. Tapi begitu musim hujan datang dengan curah tinggi, alam seperti menekan tombol play dan material tersebut mulai bergerak. Jadi teman-teman, di bagian awal kisah ini kita sudah berkenalan dengan dua tokoh utama, Gunung Marapi, sang raksasa api yang berdiri megah di Sumatera Barat, dan Galodo, si arus bandang yang menjadi salah satu wajah paling mengerikan dari dinamika alam di sekitarnya. Satu adalah sumber material, satu lagi adalah mekanisme yang membawanya turun ke lembah. Keduanya telah menjadi bagian dari sejarah panjang masyarakat Minangkabau, tercatat dalam arsip ilmiah, berita, dan ingatan kolektif turun-temurun. Dan sekarang, setelah kita mengenal siapa mereka, muncul pertanyaan besar yang mungkin sudah terlintas di benak kalian. Apa sebenarnya yang memicu rangkaian peristiwa ini dari masa ke masa? Mengapa Marapi begitu aktif? Dan bagaimana kondisi alam serta aktivitas manusia ikut memainkan peran dalam terbentuknya Galodo yang berulang kali tercatat dalam sejarah? Nah, di bagian selanjutnya, kita akan menelusuri latar belakang dan pemicu bencana ini, dari faktor geologi, iklim, hingga perubahan lingkungan yang membuat siklus Marapi dan Galodo terus berulang, dan kadang datang dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sumatera Barat berada di wilayah tropis dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun dan memiliki musim hujan yang bisa sangat intens. Data klimatologi yang sering dikutip dalam laporan kebencanaan menunjukkan bahwa hujan ekstrim, terutama yang dipengaruhi oleh fenomena seperti monsun dan anomali cuaca, mampu memicu aliran Galodo dalam waktu singkat. Pikiran rakyat mencatat bahwa banyak peristiwa Galodo terjadi setelah hujan lebat berjam-jam di kawasan hulu, ketika tanah sudah jenuh air dan tidak mampu lagi menahan beban sedimen. Selain faktor alam murni, kondisi morfologi wilayah juga menjadi pemicu penting. Lereng Marapi tergolong curam, dengan banyak lembah sempit dan alur sungai yang langsung mengarah ke permukiman di kaki gunung. Dalam kajian Universitas Andalas disebutkan bahwa bentuk das atau daerah aliran sungai di sekitar Marapi bersifat radial dan terjal, sehingga aliran air dan sedimen dari atas bisa melaju dengan kecepatan tinggi tanpa banyak hambatan. Ibarat perosotan, begitu material masuk jalur, ia akan meluncur cepat ke bawah. Aktivitas manusia juga ikut memberi warna pada latar belakang bencana ini. Pembukaan lahan, pertanian di lereng, serta perubahan tutupan hutan menurut berbagai laporan lingkungan yang dikutip media nasional dapat mengurangi kemampuan tanah menahan air dan sedinan. Akar pohon yang seharusnya mengikat tanah berkurang, sehingga saat hujan deras, erosi terjadi lebih cepat. Ini bukan berarti masyarakat setempat sebagai penyebab utama, tapi lebih pada interaksi antara kebutuhan hidup dan kondisi alam yang memang sudah rentan. Dengan kata lain teman-teman, latar belakang bencana ini adalah sebuah rangkaian proses yang saling terhubung. Dinamika tektonik yang membuat Marapi aktif, aktivitas vulkanik yang menghasilkan material lepas, iklim tropis dengan hujan deras, morfologi lereng yang curam, serta perubahan lingkungan yang mempengaruhi stabilitas tanah. Semua ini seperti potongan puzzle yang ketika tersusun menciptakan panggung bagi terjadinya Galodo dan dampak lanjutan dari letusan gunung. Dan setelah kita memahami apa saja pemicu dan latar belakangnya, pertanyaan berikutnya tentu lebih besar dan lebih menyentuh. Apa yang sebenarnya terjadi ketika rangkaian proses ini mencapai puncaknya? Bagaimana dampaknya bagi manusia, permukiman, dan kehidupan sosial dari masa ke masa? Di bagian selanjutnya, kita akan menyusuri akibat yang ditimbulkan oleh letusan Marapi dan musibah Galodo, dari catatan sejarah lama hingga peristiwa-peristiwa modern yang masih membekas dalam ingatan banyak orang. Teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh, dengarkan baik-baik. Di tanah yang kita sebut Minangkabau ini, gunung bukan hanya latar foto Instagram. Ia adalah buku harian alam yang menulis sejarah dengan api, abu,
air, dan korban. Marapi bukan gunung yang pendiam. Sejak ratusan tahun lalu, ia sudah berbicara dengan caranya sendiri. Dan setiap suaranya selalu punya harga yang harus dibayar manusia. Kita mundur jauh ke tahun 1830. Saat itu, belum ada seismograf, belum ada sirine peringatan dini, belum ada status siaga level 1, 2, atau 3. Yang ada hanya mata manusia, telinga yang mendengar gemuruh, dan rasa takut yang merambat pelan. Pada 8 September 1830, Gunung Marapi dilaporkan memuntahkan awan berbentuk kembang kol, abu-abu kehitaman menjulang sekitar 1.500 meter di atas kawah. Bentuknya indah kalau dilukis, tapi mengerikan kalau dilihat langsung. Awan itu bergulung seperti tubuh raksasa yang bangkit dari tidur panjang, disertai suara gemuruh yang menggetarkan tanah. Tidak ada data korban terperinci dari masa itu, tapi catatan ini menjadi penanda. Sejak dulu, Marapi sudah menunjukkan bahwa ia bukan sekedar gunung, ia adalah sistem hidup yang bisa berubah menjadi mesin bencana kapan saja. Waktu berjalan, generasi berganti, desa bertambah, sawah meluas, sungai-sungai menjadi nadi kehidupan. Namun, yang sering dilupakan manusia, sungai-sungai itu berhulu di tubuh Marapi. Apapun yang keluar dari perut gunung, suatu hari akan turun mengikuti gravitasi, mencari jalan ke bawah, ke kampung-kampung, ke rumah-rumah, ke kehidupan sehari-hari. Lalu kita melompat ke tahun 1979, sebuah tahun yang sampai sekarang masih menjadi salah satu luka terdalam dalam sejarah kebencanaan Sumatera Barat. Pada 30 April 1979, Gunung Marapi meletus. Bukan hanya abu yang turun, bukan hanya batu yang terlempar, tetapi juga lumpur, material vulkanik dan longsor yang bergerak seperti dinding kematian. Menurut laporan pers pada masa itu, letusan ini menewaskan 60 orang. Dan tragedinya tidak berhenti di situ. Dalam upaya penyelamatan, 19 anggota tim penyelamat justru terperangkap oleh tanah longsor. Mereka datang untuk menolong, namun alam mengambil mereka sebagai korban. Total 79 nyawa melayang dalam satu rangkaian bencana. 5 kawasan permukiman rusak, tertimbun, porak-poranda oleh batu, lumpur, dan material letusan. Disinilah Marapi menunjukkan wajah paling kejamnya, bukan hanya membunuh, tapi juga menjebak para penolong di dalam perangkap alam. Galodo, banjir bandang yang membawa campuran air, pasir, batu, kayu, dan lahar menjadi bagian tak terpisahkan dari kisah ini. Bagi orang Minangkabau, Galodo bukan sekedar banjir. Ia adalah arus yang datang dengan kekuatan menghancurkan, lahir dari hujan lebat di lereng, bertamu material vulkanik, lalu meluncur tanpa ampun ke hilir. Tahun 1979 mengajarkan satu hal. Ketika Marapi meletus, ancamannya bukan hanya dari langit, tetapi juga dari sungai. Waktu kembali bergulir. Marapi seolah tenang, tapi sebenarnya ia hanya menunggu. Memasuki akhir 2011 hingga awal 2014, aktivitasnya meningkat. Abu dan awan hitam kembali disemburkan. Pada akhir 2011, semburan abu bahkan terbawa angin ratusan kilometer, mencapai Kabupaten Padang Pariaman. Bayangkan teman-teman, partikel halus dari perut bumi beterbangan melintasi kabupaten, menutup atap rumah, sawah, jalan, dan paru-paru manusia. Tidak ada catatan korban jiwa dalam fase ini, namun dampaknya nyata. Gangguan pernafasan, penerbangan terganggu, aktivitas lumpuh. Marapi seperti sedang mengingatkan, aku masih ada, aku belum selesai bercerita. Peringatan itu semakin jelas pada 26 Februari 2014. Pukul 16.15 WIB, Marapi meletus, melepaskan pasir, tefra, dan abu vulkanik ke wilayah tanah datar dan Agam. Status gunung dinaikkan menjadi siaga, level 2. Radius 3 km dari pusat kawah harus dikosongkan, namun tidak ada evakuasi besar-besaran. Letusan ini tidak menelan korban jiwa, tapi kembali mempertegas betapa rapuhnya kehidupan di sekitar gunung api aktif. Abu turun, langit menggelap, dan masyarakat kembali dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka hidup berdampingan dengan raksasa yang bisa batuk kapan saja. Masuk ke tahun 2023, cerita Marapi berubah menjadi tragedi yang sangat manusiawi. Pada 7 Januari 2023, gunung ini erupsi pukul 06.11 WIB. Saat itu, sejumlah pendaki masih berada di kawasan puncak, meskipun imbauan untuk tidak mendaki sudah dikeluarkan.
Gunung tidak menunggu kesiapan manusia, ia meletus sesuai hukum alamnya sendiri. Namun, puncak duka terjadi pada 3 Desember 2023. Marapi kembali meletus secara mendadak. Kolom abu mencapai sekitar 3.000 meter ke udara. Hujan pasir turun di wilayah sekitar. Udara tercemar, zona eksklusi 3 km diberlakukan. Yang paling memilukan, setidaknya 24 pendaki meninggal dunia. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyatakan tidak ada peningkatan aktivitas kegempaan yang signifikan sebelumnya. Artinya, erupsi ini datang seperti kejutan maut. Dalam sekejap, hobi, petualangan, dan rasa kagum pada alam berubah menjadi kisah kehilangan. Belum kering air mata akibat erupsi 2023, tahun 2024 menghadirkan babak lain, Galodo. Pada malam 11 Mei 2024, sungai-sungai yang berhulu di Marapi meluap. Campuran air hujan, material vulkanik, batu dan kayu meluncur deras ke bawah. Inilah Galodo dalam arti sebenarnya. Bukan sekedar banjir, tapi arus kehancuran. Sebanyak 63 orang dilaporkan meninggal dunia, 10 orang dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian pada pertengahan Desember 2025. Wilayah terdampak paling parah meliputi Kabupaten Agam, Tanah Datar, serta kawasan strategis di sekitar jalur Padang Bukit Tinggi. Kerugian materi pun mencengangkan. Di Tanah Datar saja diperkirakan lebih dari 500 miliar rupiah, sementara total kerugian di Sumatera Barat disebut mencapai 33,3 triliun rupiah. Dari awan kembang Kol 1830, letusan maut 1979 dengan 79 korban, hujan abu yang menempuh ratusan kilometer di 2011, erupsi siaga 2014, tragedi pendaki 2023 dengan 24 korban jiwa, Galodo 2024 dengan 63 meninggal dan 10 hilang, hingga bencana raksasa akhir 2025 yang menurut laporan resmi hingga Januari 2026 menewaskan sedikitnya 253 sampai 264 orang, dengan ratusan lainnya sempat dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian. Dalam rentang hampir 2 abad, ratusan nyawa telah hilang di satu sistem gunung dan sungai yang sama, seolah sejarah terus berputar di jalur yang serupa, hanya berganti tahun dan generasi. Dari sisi kerugian, skala kehancuran pun berbicara lantang. 5 kawasan permukiman rusak akibat letusan dan longsor pada 1979. Tahun 2024, Galodo merobohkan rumah, jembatan, jalan, dan fasilitas umum di sepanjang aliran sungai berhulu Marapi. Angka-angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cermin betapa dahsyatnya energi yang dilepaskan ketika hujan, material vulkanik, dan topografi pegunungan bertemu dalam satu waktu. Di balik deretan tragedi ini, ada fakta-fakta yang sering luput disadari. Marapi merupakan salah satu gunung api paling aktif di Sumatera, dengan siklus letusan yang relatif sering sejak abad ke-19. Istilah Galodo sendiri dalam budaya Minangkabau bukan hanya berarti banjir, tetapi banjir yang membawa beban, batu, pasir, kayu, dan lahar, sehingga daya rusaknya jauh lebih besar daripada banjir biasa. Banyak sungai besar di Agam dan Tanah Datar berhulu langsung di lereng Marapi, sehingga setiap erupsi yang menyisakan endapan material, bila bertemu hujan lebat, hampir pasti meningkatkan potensi banjir bandang dan longsor. Namun, ada satu faktor lain yang membuat rangkaian bencana ini semakin mematikan dari waktu ke waktu, yaitu perubahan bentang alam akibat aktivitas manusia. Deforestasi dan alih fungsi hutan di lereng-lereng Marapi telah mengurangi tutupan vegetasi yang seharusnya berperan sebagai penahan alami air dan tanah. Akar-akar pohon yang dulu mengikat lapisan tanah kini semakin berkurang. Ketika hujan deras turun di atas endapan material vulkanik yang lepas dan tidak lagi tertahan oleh sistem perakaran yang kuat, tanah menjadi cepat jenuh, mudah runtuh, dan aliran air mengalir tanpa kendali. Air hujan tidak sempat meresap, melainkan langsung meluncur di permukaan, menyeret pasir, batu, kayu, dan lumpur ke dalam sungai, lalu berubah menjadi Galodo yang menghantam permukiman di hilir. Dalam konteks ini, Galodo dan longsor bukan semata-mata akibat hujan ekstrim atau letusan gunung, tetapi juga cerminan dari berkurangnya peredam kejut alami berupa hutan. Lereng yang gundul mempercepat aliran air, memperbesar volume sedimen, dan mempersingkat waktu tiba banjir bandang ke kawasan hunian. Maka,
Ketika kita melihat tragedi 1979, 2024, dan terutama 2025, kita tidak hanya sedang menyaksikan kekuatan alam, tetapi juga bayangan dari keputusan manusia yang secara tidak langsung memperbesar dampaknya. Dari seluruh rangkaian ini, benang merahnya menjadi jelas. Bencana di sekitar Marapi adalah hasil pertemuan antara dinamika geologi, iklim, hidrologi, dan aktivitas manusia. Letusan menghasilkan material, hujan menggerakkannya, sungai mengantarkannya, hutan yang berkurang gagal menahannya, dan permukiman di hilir menjadi titik akhir dari seluruh proses tersebut. Kritik, pesan, dan pelajaran yang bisa diambil bukan untuk menyalahkan alam, karena alam hanya bekerja sesuai hukumnya, melainkan untuk mengingatkan bahwa hidup di kaki gunung api aktif menuntut kewaspadaan, tata ruang yang bijak, perlindungan hutan, dan penghormatan pada tanda-tanda peringatan. Dan sekarang, teman-teman, kita berdiri di ujung kisah, menatap ke belakang pada ratusan korban jiwa dan sejarah panjang yang ditulis oleh api, air, dan tanah. Pertanyaannya bukan lagi apakah Marapi akan kembali meletus ataukah Galodo akan datang lagi, karena sejarah menunjukkan jawabannya hampir pasti iya. Pertanyaannya adalah ketika hari itu tiba, apakah kita sudah cukup siap, cukup ingat, dan cukup menjaga alam yang menjadi penyangga hidup kita? Ataukah kita akan kembali membuka lembaran baru dengan judul yang sama, hanya mengganti angka tahunnya saja?